Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Siddiq dengan NPM 2011080258 dari kelas BKPID mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bunda Asma Dewi MPD. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq atau bisa disebut dengan sang pembela Rasulullah. Berikut kisahnya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai dengan 634 Masehi atau 11 sampai dengan 13 Hijriah di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafa. Nabi Muhammad sendiri yang memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifatnya yang benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Nabi Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia dengan Nabi Muhammad yaitu 2 tahun. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar pun ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal seperti sekarang. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasulullah saat hijrah. Bahkan ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir sampai harus bermalam di Gua Sur. Selama dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah, hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun Abu Bakar tak berlarut dalam kesedihan. Setelah itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Dan pada saat itu pun Abu Bakar terpilih menjadi sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat kita teladani dari sosok Abu Bakar, yaitu Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Iraq. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu, dan Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Dia dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad sendiri. Sebelum wafat, Abu Bakar memikirkan nasib umat Islam. Dia mewasiatkan khalifahnya dan digantikan oleh Umar bin Khattab.
Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar As-Siddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sekian penjelasan dari saya tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.